Sapturi dengan NIM 1808203055. Saya dari kelas Perbankan Syariah B semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian lingkungan konsumen. Lingkungan konsumen adalah konsumen yang berinteraksi dengan lingkungan alam sekitarnya. Ia dipengaruhi oleh alam sekitarnya, cuaca, iklim, temperatur, dan letak geografi. Bahkan, konsumen pun akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Peter dan Olson mengartikan bahwa lingkungan konsumen terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah semua interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dan orang sekelilingnya atau antara banyak orang. Yang kedua, lingkungan fisik. Lingkungan fisik yaitu segala sesuatu yang berbentuk fisik di sekeliling konsumen. Nah, lingkungan fisik di sini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu ruang. Ruang di sini meliputi produk dan merek, toko, dan desain toko. Yang kedua yaitu non-ruang, yang meliputi waktu, cuaca, kelembaban, dan tingkat kebisingan. Ini yaitu macam-macam lingkungan konsumen. Berdasarkan kedekatannya dengan konsumen, lingkungan konsumen terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, lingkungan mikro. Lingkungan mikro di sini adalah lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen, yang berinteraksi langsung dengan konsumen, yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kognitif konsumen secara langsung. Contohnya yaitu seperti ayah, ibu, adik, dan kakak tinggal bersama dengan konsumen. Nah, disebut lingkungan mikrososial ini karena berinteraksi secara langsung dengan konsumennya. Yang kedua yaitu lingkungan makro. Lingkungan makro adalah lingkungan yang mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap masyarakat, bukan hanya terhadap individu dari konsumen tersebut. Contohnya itu seperti sistem politik dan hukum, serta kondisi ekonomi dan budaya. Saya Fadli Aulia dari Perbankan Syariah B semester 5 dengan NIM 1808203082. Saya di sini akan menerangkan tentang pengaruh lingkungan terhadap konsumen. Ada beberapa pengaruh lingkungan terhadap konsumen, yaitu yang pertama, budaya. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Anak-anak mendapatkan kumpulan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarganya serta lembaga-lembaga penting ini. Yang kedua, subbudaya. Masing-masing budaya terdiri atas subbudaya yang lebih kecil, yang memberikan lebih banyak ciri dan sosialisasi khusus bagi anggotanya. Subbudaya terdiri atas kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan daerah geografis. Banyak subbudaya membentuk segmen pasar penting, dan pasar sering merancang produk dan program pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian di dalam masyarakat berdasarkan kelas sosial yang terdiri dari individu yang mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Kelas sosial berbeda dalam hal busana, cara berbicara, preferensi, rekreasi, dan ciri-ciri lainnya. Yang keempat, ada pengaruh pribadi. Sebagai konsumen, perilaku kerap dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Konsumen dipengaruhi oleh pendapat pribadi dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Bahkan peran opini leader yang memberikan nasihat, saran, dan masukan kepada konsumen berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam proses pembelian. Yang kelima, keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan telah menjadi penelitian yang luas.
anggota keluarga kerap menjadi unit pengambilan keputusan yang utama. Dan yang terakhir, situasi perilaku konsumen dapat berubah. Kadangkala perubahan ini bisa tidak menentu dan tidak dapat diramalkan, sehingga perubahan ini dapat diprediksi dengan penggunaan penelitian dan dimanfaatkan sebagai strategi. Misalnya pembelian pakaian dan peningkatan pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan sebagainya. Situasi konsumen. Yang pertama, pengertian situasi konsumen. Pengertian situasi konsumen adalah lingkungan sosial mempunyai dimensi yang luas sehingga sulit mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi lingkungan. Menurut Peter dan Olson pada tahun 2010 mengemukakan lebih mudah untuk melihat pengaruh lingkungan dalam konteks situasi tertentu. Karakteristik situasi konsumen. Yang pertama, lingkungan fisik. Sarana fisik yang menggambarkan situasi konsumen yang meliputi lokasi, cahaya, cuaca, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, lingkungan sosial. Kehadiran dan ketidakhadiran orang lain pada situasi tersebut. Dan yang ketiga, waktu atau saat perilaku muncul, bisa seperti jam, hari, musim libur, bulan puasa, Natal, dan tahun baru. Waktu mungkin diukur secara subjektif berdasarkan situasi konsumen. Misalnya, kapan terakhir kali membeli biskuit, artinya kapan terakhir kali akan berbeda antar konsumen. Yang keempat adalah tujuan yang ingin dicapai pada suatu situasi. Misalnya konsumen yang belanja untuk hadiah akan menghadapi situasi berbeda dibandingkan belanja untuk kebutuhan sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, suasana hati. Suasana hati atau kondisi jiwa saat atau perasaan, misalnya perasaan khawatir, tergesa-gesa, sedih, marah yang dibawa pada suatu situasi. Selanjutnya, saya Yasin Naryati dengan NIM 1808203068. Saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis situasi konsumen. Ada 4 jenis situasi konsumen. Yang pertama, situasi komunikasi. Situasi komunikasi adalah suasana atau lingkungan di mana konsumen memperoleh informasi atau melakukan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan bisa bersifat pribadi ataupun non-pribadi. Konsumen mungkin memperoleh informasi melalui komunikasi lisan dengan temannya, pacar, tenaga penjual, atau wiraniaga. Yang kedua, situasi pembelian. Situasi pembelian adalah lingkungan atau suasana yang dialami atau dihadapi konsumen ketika membeli produk atau jasa. Situasi pembelian akan mempengaruhi pembelian. Situasi pembelian yang paling mudah dilihat adalah toko eceran, swalayan, supermarket, dan lain-lain. Selain itu, suasana pembelian bisa juga di restoran, tempat penjualan tiket bus, pesawat, kereta api, di bank, dan lain-lain. Namun, untuk lebih memudahkan analisis situasi pembelian, digunakan situasi dalam sebuah toko eceran yang memiliki karakteristik situasi konsumen. Karakteristik yang pertama yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik sebuah toko eceran dapat berbentuk lingkungan informasi. Lingkungan informasi sebuah toko menggambarkan semua data atau informasi produk yang tersedia bagi konsumen. Informasi produk sangat penting karena dibutuhkan oleh konsumen untuk mengambil keputusan pembelian. Selain itu, para pengelola toko harus melakukan hal-hal seperti ketersediaan informasi. Ketersediaan mengenai produk harus tersedia di toko, khususnya informasi harga yang sering kali dibutuhkan oleh konsumen agar bisa membandingkan berbagai merek sehingga mengambil keputusan yang cepat. Selain itu, informasi harga, pengelola toko juga harus menyediakan informasi lainnya seperti cara pembayaran yang diterima dan petugas yang bisa ditanya mengenai informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, format informasi. Misalnya, label harga produk yang ditempelkan di masing-masing produk atau harga per unit produk atau ditempelkan pada rak yang tersedia seperti ini.
Label harga juga harus ditempatkan pada posisi yang sesuai dan mudah dilihat oleh konsumen. Yang ketiga, bentuk informasi. Bentuk informasi yang disampaikan harus jelas. Contohnya, kualitas produk telur dan dibuat dalam bentuk semantik. Misal, kualitas A kategorinya sangat baik, kualitas B kategorinya baik, dan kualitas C kategorinya sedang. Yang kedua, lingkungan toko. Beberapa karakteristik lingkungan toko yang perlu diperhatikan. Yang pertama, lokasi toko. Yang kedua, layout atau penempatan barang. Yang ketiga, musik. Yang keempat, display barang atau warna dan produk yang tersedia di tempat penjualan atau istilahnya frame of purchase material. Yang kelima, kesesakan. Karakteristik yang kedua yaitu lingkungan sosial. Adanya interaksi konsumen dengan konsumen lainnya dan interaksi konsumen dengan pramugara atau tenaga penjualan. Para staf toko mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi konsumen. Mereka yang bekerja baik dalam melayani konsumen dengan profesional, ramah, akrab, tampil dengan menarik, dan mau menolong konsumen akan memberikan citra positif kepada toko tersebut. Yang ketiga, waktu. Waktu sebagai sebuah variabel situasi dan produk. Banyaknya waktu yang dimiliki pengunjung toko akan mempengaruhi cara berbelanja dan pembelian produk. Yang pertama, waktu sebagai sebuah variabel situasi. Contohnya, ketika konsumen yang memiliki waktu sedikit untuk berbelanja mungkin lebih mengandalkan kepada produk yang biasa ia beli dan langsung membelinya. Sedangkan konsumen yang memiliki waktu lebih banyak mungkin akan bersedia mencari informasi baru mengenai produk atau merek yang lainnya. Yang kedua, waktu sebagai sebuah produk. Contohnya, mesin cuci akan menghemat waktu konsumen karena selain bisa mencuci pakaian yang kotor, konsumen juga bisa mengerjakan hal lain sambil mencuci pakaian, seperti sambil ngepel, sambil menyapu, sambil cuci piring, dan lain sebagainya. Jenis situasi konsumen yang ketiga yaitu situasi pemakaian. Situasi pemakaian merupakan situasi penggunaan produk dan jasa, yaitu situasi atau suasana ketika konsumsi terjadi. Misalnya, konsumen yang beragama Islam sering memakai kopiah pada saat sholat di masjid, dan mereka jarang menggunakannya pada acara lain. Jadi, situasi pemakaian seringkali mempengaruhi apa yang akan dipakai oleh konsumen. Jenis yang kelima yaitu situasi pemakaian dan strategi pemasaran. Yang pertama, para produsen sering menggunakan konsep situasi pemakaian dalam memasarkan produk-produknya. Produk sering diposisikan sebagai produk untuk digunakan pada situasi pemakaian tertentu. Contoh, pemakaian resmi untuk pesta, pakaian olahraga, maupun pakaian untuk kerja. Yang kedua, Marubun mengemukakan bahwa 13% responden mengkonsumsi mie instan pada pagi hari, 14% responden mengkonsumsi pada malam hari, dan 71% responden mengkonsumsi pada waktu yang tidak tentu. Ini menunjukkan bahwa mie instan merupakan makanan yang bisa dikonsumsi kapan saja. Yang ketiga, Marlina meneliti kartu kredit dan kartu debit. Hasilnya, kurang lebih dari 90% responden menggunakan kartu debit jika responden tidak memiliki uang tunai. Contoh lainnya, yaitu sebuah iklan keju Kraft, yang dimana iklan tersebut mengkomunikasikan situasi pemakaian dari produk keju tersebut. Pada iklan tersebut diberitahukan bahwa keju Kraft dapat digunakan sebagai menu sarapan pagi atau makanan, ataupun itu buat cemilan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.